Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita bahas mengenai lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita bahas mengenai partikel dan gelombang ya. Kita sudah mempelajari bagaimana perbedaan dari mekanika klasik versus mekanika kuantum. Oke. Katakanlah ini adalah mekanika yang dia tradisional dan modern ya. Jadi karena di tradisional kita hanya bisa melihat suatu benda, pergerakan partikel dalam satu atau dua dimensi, namun kalau dalam mekanika kuantum kita sudah melihat lebih luas lagi dalam bentuk tiga dimensi. Nah, salah satu partikel yang memiliki bentuk fungsi gelombang itu adalah cahaya. Oke, cahaya. Oke, biasanya kita mengenal cahaya sebagai light. Ya, jadi cahaya. Jadi cahaya itu merupakan sebuah bentuk dari energi yang bergerak atau behave seperti halnya gelombang. Jadi behave like the waveline. Oke. Jadi di sini misalnya kita punya sebuah panjang gelombang ya, atau kita melambangkan sebagai lambda. Ya. Nah di sini dalam panjang gelombang ini kita akan ada dua hal daerah yang akan dilalui oleh cahaya. Yang pertama, cahaya itu bisa terlihat ketika dia dalam skala 400 sampai 800 nanometer. Jadi setiap benda atau setiap hal yang dia ukurannya 400 sampai 800 nanometer itu akan masih bisa terlihat, visible. Nah, ketika dia sudah masuk daerah yang lebih rendah, yaitu 200 sampai 400 nanometer, daerah UV, maka dia akan sangat susah untuk kita lihat. Makanya kita perlu alat bantu biasanya di sini. Jadi biasanya mikroskop ya, atau kalau dalam hal material itu SEM, scanning electron microscope, atau TEM, transmission electron microscope, atau AFM kemarin ya, atomic force microscope. Bukan hanya bendanya tapi bentuk atomnya ya, atomic force microscope. Oke, dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya cahaya itu secara umum dilambangkan dengan C atau light. Dia nilai 2,88 kali 10⁸ meter per second. Dari dapatnya meter per second ini kita dapatkan dari persamaan bahwasanya lambda dikalikan dengan frekuensi. Ini biasanya teman-teman contohkan V ya. Oke, tapi ini juga boleh. Sama dengan C, cahaya. Jadi antara lambda dan frekuensi di sini ini tidak independen. Oke. Jadi dia dependen ya, dia saling membutuhkan. Sehingga di sini skalanya lambda itu dalam bentuk meter, panjang, sepanjang kilometer, nanometer, mikrometer gitu ya. Jadi panjang. Kalau untuk fungsi di sini adalah fungsi frekuensi dari sebuah gelombang per second. 1 per second, sehingga nilai cahaya C atau lampu di sini adalah meter per second, 2,998 kali 10⁸ meter per second. Oke, bagaimana kita bisa mengetahui gerak atau partikel dari sebuah cahaya? Oke, misalnya yang pertama, kita mempunyai cahaya. Cahaya pasti dia akan mempunyai energi foton. Energi foton di sini adalah dia antara tetapan Planck ya, dikalikan dengan frekuensi di sini. Nah, energi foton itu biasanya terikat dalam paket-paket energi di sini. Misalnya di sini kita punya atom A. Setelah secara real kita punya hidrogen, kita punya helium di sini. Jadi atom-atom ini nanti akan bergerak layaknya energi sebuah foton dengan mengikuti tetapan Planck dikalikan dengan V, frekuensi tadi dalam bentuk gelombang. Misalnya di sini kita punya detektor gitu ya. Ini detektor. Ketika sebuah sinar atau sinar bergerak ke dalam sebuah partikel atau ke dalam sebuah sampel di sini, maka dia akan mengambil partikel dalam bentuk sampel ini dan nanti dia direfleksikan dalam bentuk detektor. Jadi detektor akan membaca hasilnya. Jadi fungsi detektor adalah
membaca hasilnya, gitu ya. Apakah partikel itu bergerak dalam bentuk seperti apa? Misalnya dalam 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi. Nah, pada mekanika klasik kita mengetahui bahwa partikel itu hanya bergerak di dalam 1 atau 2 dimensi saja. Secara lengkap, bagaimana bentuk partikelnya, sehingga misalnya kita mempelajari sebuah material. Misalnya kita punya lempung ya, yang paling umum digunakan sebagai katalis ya, lempung monomerilonit. Monomerilonit yang sering dipakai untuk reaksi kimia, ya, untuk katalis, untuk absorpsi, gitu ya. Jadi kita ingin melihat bentuk permukaannya, ya, bentuknya seperti apa? Apakah dia bentuknya diameternya berapa nanometer, gitu ya, dan bentuknya seperti apa? Jadi kita bisa melihatnya dalam namanya SIM atau TEM di sini ya. Nah, apakah dia itu bergerak secara 1 dimensi? Di sini kita bisa lihat karena adanya detektor yang merefleksikan hasil dari pancaran sinar tadi. Jadi sinar akan mengenai suatu bel, dan tadi akan direfleksikan dalam sebuah detektor. Nah, kalau dia bergerak dalam 3 dimensi, artinya di sini misalnya muncul atom He atau atom H, ya. Kita bisa melihat dengan detail di sini. Nah, salah satu pengaruh apakah pergerakannya secara terlihat dengan nyata atau tidak, itu akan namanya intensitas. Oke, intensitas di sini adalah intensitas dari cahaya atau yang dia dikeluarkan berdasarkan gelombang fungsinya tadi, atau wave function gelombangnya. Itu jumlah energi cahaya yang melalui area unit per unit waktu. Oke, tadi ya. Sehingga di sini E energi cahaya, ini energi ya, energi sama dengan N itu dari kurang H kalikan V. Jadi tetapan Planck ya. Tetapan Planck. Berapa tetapan Planck? Tetapan Planck itu nilainya adalah dilambangkan dengan H ya, 6,626 kali 10 pangkat minus 4 joule kalikan second. Nah, fakta-fakta mengenai energi foton yang menyusun tadi ya, satu, tidak mempunyai massa, 2, tidak mempunyai muatan elektron, dan dia 3, berperilaku linear momentum. Kalau kemarin kita mengetahui bahwasanya P itu sama dengan P dan P. Ya. Sehingga karena dia adalah bentuk momentum, maka P foton sama dengan X. X ini adalah bisa menjadi pergerakannya, ya, bisa di sini salah satu yang mempengaruhi dari pergerakan partikel adalah efek Compton. Jadi terjadinya tabrakan, collision tabrakan dari foton dengan elektron. Misalnya tadi kita mempunyai bentuk atom di sini ya. Jadi interaksi antara satu atom dan atom yang lain itu akan tabrakan di sini, yang tidak teratur bentuknya. Ini kita mempelajarinya dengan efek Compton. Tabrakan yang terjadi dalam foton tadi dengan elektron itu kita bisa menggambarkannya dengan gelombang Broglie atau gelombang partikel. Di sini adalah lambda partikel sama dengan H dikalikan dengan P. Oke, karena tadi ini nilainya joule per second. Ini tadi nilainya per second, ya. Sehingga di sini ini tabang Planck. Di sini kita bisa menggambarkan salah satu aplikasinya adalah instrumen SIM yang ada di laboratorium kimia, ya. Jadi sekalian elektron mikroskop. Oke, dari sini kita akan mempelajari satu hal lagi. Satu hal ini kita akan mempelajari aplikasinya dalam persamaan Schrödinger. Oke, persamaan Schrödinger ini akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.